ku akui semua dosaku, ku lepas. Oh, biar seluruh memuliakanmu, memuliakanmu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tak kusangka. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala di pagi hari ini. Kau di atas, ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapa sampaikan firman untuk kami lagi. Nyatakan anugerah-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat, pengertian, kuasa, otoritas Tuhan. Jadikan kami sesuai dengan kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, adik-adik semua. Salam Bapak Ibu. Ada damai. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kejadian pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari Bapak Ibu, kita semua berdiri lagi, kita membaca ayat-ayat ini dengan cara bergantian. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Serta berkata, Tuhanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya melampaui hamba-Mu ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali, kemudian boleh tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuat seperti yang kau katakan itu.
Lalu berlari Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang gemuk dan baik dagingnya dan memberikan kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Ya, puji Tuhan, silakan duduk kembali. Hari ini kita dengar firman tentang hidup menjadi berkat bagi bumi ini, saudara. Ayat ini kalau kita baca, kita telusuri secara letterlek biasa, nggak ngerti, saudaraku. Tetapi kalau kita baca, kita simak, kita pahami kata demi kata, ini mengandung pengertian yang sangat dalam, saudara. Nah, dari bacaan ini kita akan melihat ada 5 hal yang akan saya uraikan kepada Bapak Ibu, kita semua di hari ini, tentang bagaimana standar Tuhan untuk orang itu hidup menjadi berkat bagi isi bumi ini. Yang pertama, kalau kita baca ayat 1, ada kata pohon terbanting dan ada kata hari panas terik. Ya. Pohon terbanting artinya pohon yang kuat, di mana Abraham berteduh membangun kemah di bawahnya, saudara. Kalau di sini kita bilang pohon jati gitu, pohon yang kuat. Nah, ada kata hari panas terik, saudara. Kalau kita baca kunjungan Tuhan ke Adam, itu hari sejuk. Angin sepoi-sepoi hari sejuk, saudara. Tetapi kita lihat bahwa hari panas, hari sejuk itu mirip sama. Ada 2 makna di dalamnya, yaitu kasih karunia dan hukuman, saudara. Ya, pada waktu hari sejuk di Adam, Tuhan datang berjalan di Taman Eden, Adam ketakutan, saudara. Kenapa? Karena ada dosa di taman itu. Dan Adam ketakutan, dia bersembunyi di pohon atau di belukar. Abraham beda, saudara. Abraham hari terik, saudara. Betul-betul panas terik, itu menggambarkan bahwa murka Tuhan menyala-nyala. Kemarahan Tuhan yang begitu luar biasa, tidak bisa dibendung lagi. Kenapa, saudara? Karena ini hari penghukuman bagi Sodom dan Gomora. Itu hari terik, saudara. Saya ingat di dalam Matius 15, Yesus datang ke bait Allah. Lalu dia berkata begini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Lalu dia meninggalkan bait Allah di Sidon, di tepi pantai. Di sana ada seorang ibu yang tersungkur menyembah berkali-kali, berulang-ulang, saudara. Dan Tuhan tidak menolak orang ini secara fisik. Tapi dia menikmati proses penyembahan ibu ini. Dari dia berteriak, dia tersungkur, sampai dia mengakui, benar Tuhan, aku anjing yang engkau maksudkan. Tapi anjing juga hidup dari remah-remah yang jatuh meja Tuhan. Hati Tuhan berbalik jadi baik, jadi mengasihi. Saudara, ini gambarannya, saudara. Tuhan punya program rencana dalam hidup umat manusia. Efesus 2 ayat yang ke-10 berkata bahwa Dia menyelamatkan kita dan membuat kita untuk masuk hidup dalam rencana Tuhan. Jadi poin yang pertama itu apa, saudara? Kita harus mengerti hati Tuhan dalam berbagai situasi, kondisi hidup. Di bumi ini kemarin dengan mata telahnya kita melihat gerian bawah sana banjir besar. Tindeki nggak ada hujan kemarin, saudara. Saya datang mengajar disiapin di bawah, dari Menembok ke bawah hujan. Di sana nggak hujan, saudara.
Itu aneh. Gambarannya di tempat lain ada kebaikan, di tempat lain ada murka, saudara. Itu gambaran panas terik, saudaraku. Nah, Tuhan datang mencari kekasih-kasihnya. Jadi poin yang pertama, Tuhan bagaimana menjadikan kita jadi berkat. Tuhan ingin kita memiliki kepekaan membaca situasi bumi ini dan situasi hati Tuhan tentang keadaan bumi ini. Di tempat lain ada demo, ada pertumpahan darah, ada pertengkaran, ada murka, ada amarah, ada dosa, saudaraku. Dan Tuhan datang mencari kekasih-kasihnya, para hamba-hamba Tuhan, anak-anaknya yang dia sayangi. Dan dia ingin melatih kepekaannya, saudara. Hal yang serupa Tuhan pernah datang kepada sahabatnya Musa. Di waktu siang hari belukar terbakar. Musa berdiri. Sementara Musa tidak pernah mengenal Al-Israel. Karena dia usia 3 bulan sudah dibuang ke Mesir, saudara, di Mesir. Dan dia sudah diadopsi menjadi anak raja. Dia tidak tahu tata cara ibadah Yahudi seperti apa. Tapi Tuhan menempatkan diri. Dan dia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Musa tersungkur menyembah Tuhan yang hebat. Jadi kekasih Tuhan, gereja Tuhan, kita di tempat ini kita harus punya kepekaan rohani. Bahwa dunia ini membutuhkan Tuhan. Bahwa orang jahat di mana-mana, Tuhan tidak mau kematian orang fasik. Tuhan mau pertobatan orang-orang fasik, saudaraku. Dalam murka Tuhan itu, dia ingin datang kepada orang disebut orang percaya, anak-anak kesayangannya. Untuk mereka membaca situasi. Dari keadaan iklim, kita bisa membaca hati Tuhan. Oh terik di sana, oh dingin di sini, oh sejuk di situ. Itu menggambarkan bahwa kita anak-anak Tuhan bukan orang-orang biasa. Orang-orang yang punya kepekaan yang tinggi bisa membaca hal ini, saudara. Abraham duduk di pintu kemah. Di muka kemah itu atau halaman itu ada pohon terbantin. Sengaja. Karena di situ panas, Abraham mesti berkipas-kipas siang hari. Karena bukan zaman modern, belum ada AC rumahnya. Panas sekali. Ya, sehingga dia perlu berteduh. Tetapi di tengah kepanasan itu Alkitab berkata, Abraham tidak menyembah Tuhan kayak kita sekarang. Abraham duduk-duduk, saudara. Tiba-tiba Tuhan menampakkan diri, saudara. Ini ajaib. Mungkin kita saat main game di rumah. Mungkin iseng main game. Tiba-tiba Tuhan tampakkan diri. Atau saat nonton televisi mungkin, saudara. Tiba-tiba Tuhan tampakkan diri dalam hidup kita. Ini, saudara, sifat Tuhan kepada orang percaya. Saya baca buku ditulis oleh Robert Liardon. Tentang bagaimana Tuhan memanggil dia untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Pada waktu dia duduk nonton televisi, saudara. Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan di situ dia bertobat. Dia iring Tuhan. Mirip kisah ini, saudaraku. Begitupun kita. Mungkin orang di tempat pekerjaan. Seperti Petrus di perahu, di ikannya. Yesus datang menampakkan diri. Atau mungkin kita di rumah sakit. Atau di mana tempat kita berada, di kebun. Karena Tuhan punya pohon kelapa. Tuhan menampakkan diri kepadamu. Dan Tuhan ingin melatih kepekaan kita. Kenapa? Tuhan menampakkan diri kepada manusia dalam situasi seperti itu. Ada maksud Tuhan. Di panas terik. Di situ Abraham punya kepekaan. Maka poin yang kedua adalah dia berlari, saudara. Dia mengangkat mukanya melihat 3 orang berdiri di depannya. Ayat yang kedua, sesudah dilihatnya mereka ia berlari dari pintu kemah menyongsong mereka. Luar biasa. Maka poin yang kedua dia berlari, saudara. Sudah lihat anak kecil kalau usia 2-3 tahun lah. Entah perempuan laki-laki sama. Kok dia sayang sekali kepada orang tuanya, kepada papa atau mamanya. Waktu melihat bapaknya datang di muka pagar rumah,
Dia berlari menyongsong saudaraku. Dengan sukacita menyambut. Abraham ini sahabat Tuhan, saudara, dari waktu kalau dia jatuh bangun. Dan ini poin ujian bagaimana dia punya belas kasihan, punya cinta Tuhan atau tidak. Maka orang yang ditetapkan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, dia mesti berlari menyongsong Tuhan. Amin. Ada sebuah buku yang berjudul Pemburu Tuhan. Dia berlari menyongsong Tuhan, saudara. Enggak ragu-ragu. Kalau Adam bersembunyi, maka Adam dihukum, saudara. Abraham berlari menyongsong, maka Tuhan, wah ini orang hebat. Kita pun demikian. Miliki sifat berlari mencari Tuhan. Amin. Walaupun kita punya kelemahan, keterbatasan, itu Tuhan Maha Pengampun. Tuhan tidak pernah mengotak-atik hidup lama kita pada masa lalu. Tapi Tuhan menghargai keputusan kita hari ini kepada Tuhan. Amin. Anak bungsu yang hilang, dia hidup dalam tempat yang penuh dosa dan kejahatan. Bahkan terpuruk keadaannya di kandang babi. Saat dia memutuskan untuk mencari bapaknya. Bapaknya datang berlari menyongsong dia, saudara. Ini penting. Orang yang diubahkan Tuhan menjadi berkat. Bukan punya kemampuan apapun. Atau tidak punya kemampuan. Katakanlah nggak punya kemampuan finansial, kemampuan jabatan, kemampuan pengharu. Itu Tuhan nggak lihat itu. Tapi terkadang orang-orang yang tidak berdaya, tidak berguna, yang sampah masyarakat, tetapi dia memiliki hati kerinduan, cinta mula-mula kepada Tuhan, dia berlari menyongsong Tuhan, saudara. Orang itu orang hebat, saudaraku. Dan dia akan diberkati Tuhan secara luar biasa dari waktu ke waktu. Nah ini sudah. Jadi kalau kita diajar di sini, kita mesti berlari menyongsong Tuhan. Katakan amin. Amin. Yesaya menulis, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ini sudah. Kalau kita mencari Tuhan dengan cara berlari seperti ini, dan saya juga yakin percaya kita di tempat ini, kita tinggal tidak di satu kelurahan, saudara, jauh-jauh tempat, dan Tuhan menghargai kedatanganmu untuk mencari Tuhan. Satu kisah di Alkitab dalam Kisah Rasul, seorang sisir di Ethiopia, dia menggunakan bendi dari Ethiopia sampai ke Israel. Ribuan kilometer, saudara, pakai bendi. Saudara bayangkan berapa lama sampai. Ya. Dan orang ini sudah ibadah di Yerusalem, dia balik pakai bendi yang sama. Dia enggak diam, dia punya kerinduan, kehausan akan Tuhan, dan dia masih membaca kitab Nabi Yesaya pasal 53 tentang domba yang keluh di bawah pembantaian. Dan Tuhan lihat dari sorga, orang ini tipe orang hebat. Yang haus, yang penasaran akan Tuhan. Itu adalah sikap berlari, saudara. Dari keadaan yang demikian, saudara, Tuhan perintahkan Filipus, jemput, samparin orang itu. Jangkau orang itu. Selamatkan orang itu. Ini, saudara, gambarannya. Jadi, sikap yang kedua adalah berlari. Pertama disebut menunjukkan sikap kasih sayang yang dalam. Cinta Tuhan yang tinggi lebih dari apapun. Dan yang kedua adalah sikap keberanian karena merasa diampuni tanpa batas. Alkitab berkata, orang yang berbuat kasih, dosa diampuni, saudara. Orang yang mendapat kasih karunia yang banyak, dia akan banyak berbuat kebajikan. Rasul Paulus berkata dan menulis kepada Timotius, di antara semua rasul, aku yang paling hina di antara semua rasul. Tetapi aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan aku bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Bukan aku, tapi kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam diriku.
Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Kenapa? Karena roh itu membuat kita bersaksi segiat-giatnya, saudara. Ini sikap Abraham. Di mana Tuhan roba dan tetapkan Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, saudara. Yang ketiga, ayat yang kedua tadi mengatakan sujud menyembah. Proskuneo. Dia lari mencari Tuhan. Sujud menyembah. Gereja modern. Datang ibadah. Bukan sujud menyembah, saudara. Main HP. Lihat vokal grup. Dengar. Tuhan memanggil kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Amin. Penyembah yang benar. Mengapa? Lihat, penyembahanlah kita connect dengan Tuhan. Dia bersemayam dan dia mengajar kita. Dia bersemayam, dia memberkati kita. Dia bersemayam mendapat penghormatan. Abraham melakukan ini. Dalam sikap yang ketiga adalah sujud menyembah. Muka sampai ke tanah. Hebat, saudara. Sangat dahsyat. Kalau seorang anak muda seperti tempat ini, saya berani kirim dia jadi misionaris. Dia tidak akan mati, walaupun setengah mati. Selalu ada mujizat. Amin. Saudara lihat Daud. Daud di tengah kesukaran, dia sujud menyembah. Saul tidak, saudara. Di tengah kesukaran itu kalau kita sujud menyembah kepada Tuhan, dengar, dia Tuhan menaruh kasih kepada kita. Dia Tuhan Allah yang mulia, tidak kekurangan satu apapun, saudara. Tapi dia memilih partner hidupnya. Saya ulangi, bukan orang-orang hebat. Tapi seorang penyembah yang tulus di hadapan Tuhan. Yang sangat rendah hati. Dalam bahasa Alkitab bilang, proskuneo. Mengasihi Tuhan. Mencium kaki Tuhan dengan gemetar. Di sini. Di zaman seperti ini, dengar. Saya tidak silau melihat banyak gereja di kota ini. Ukurannya apa? Kalau banyak orang bertobat, itu mantap. Amin. Amin. Angka kriminal tidak ada. Katakan penjara kosong. Di Polsek penjaranya kosong, di Polres penjara kosong, di lembaga penjara kosong. Itu baru namanya mantap. Tetapi sepanjang masih banyak orang jahat di negeri ini, maka matahari terik akan bersinar di hadapan kita. Menggambarkan dua kemungkinan. Mau kutuk atau berkat yang aku lepaskan di bumi ini. Kalau orang benar atau orang yang cinta Tuhan, sujud menyembah, memohon anugerah Tuhan, maka akan muncul kabar baik. Bahwa murka Tuhan akan surut dan berkat Tuhan akan datang di bumi ini. Katakan amin. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudara. Tiap bulan ada perjamuan kudus. Itu menggambarkan korban Allah yang tertinggi. Ya, Alkitab mengatakan mungkin ada orang baik ingin mati demi sahabatnya. Tapi orang benar tidak akan mungkin mati demi sahabatnya. Tapi Yesus orang benar rela mati untuk para sahabat-sahabatnya. Itu inti daripada perjamuan kudus dan kita menyongsong bulan Paskah yang akan datang. Bahwa Tuhan mengajar kita, mari hidup kita menjadi seorang penyembah. Bila amin. Ya. Halo amin. Ada hari doa puasa, mari datang berdoa bersama. Amin. Jangan kemana-mana dunia ini, saudara. Lalai. Kita belajar menghormati, mencintai Tuhan, saudara. Tuhan tahu keperluan kita. Tuhan tahu kekhawatiran kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Dia Jehovah Jireh, saudara. Dia atur bumi ini, dia mengatur rezeki, dia atur nafas kita, dia atur kesehatan, dia atur semua. Kalau kita hidup tersungkur di kaki Tuhan, masa Tuhan biarkan termendiri terus menerus? Enggak akan, saudara. Bila amin. Ini perlu, saudara. Lihat Abraham. Seorang diri berjuang. Ini Ishak belum lahir, saudara. Mas seorang diri
Tapi kenapa Tuhan begitu punya kepentingan datang untuk bertemu Abraham? Dia ingin menyatakan diri bahwa lewat Abraham dunia akan diubahkan. Ini pola hidup yang hebat, di mana ayat tadi mengajar bahwa dia sujud menyembah sampai ke tanah. Nah, agama lain bangga, oh kami agama paling betul, sujud menyembah sampai ke tanah, betul, mungkin juga. Tapi ukuran sujud menyembah adalah pertama cinta tulus kepada Tuhan, yang kedua saudara betul-betul hidup dalam kebenaran saudara. Nah ini adik siapa lari-lari di belakang itu? Siapa itu ya? Bisa ke sekolah minggu nggak maksi? Coba tuntun ke sekolah minggu. Ya, baik. Jadi kita lihat sini bahwa saudara sujud menyembah kepada Tuhan, mengajar kepada kita bahwa gereja itu memiliki sikap untuk kita sujud menyembah kepada Tuhan. Tuhan akan mintakan anugerahnya. Saya mendapat atau menerima sebuah share kesaksian, ya, tentang di Facebook ya, teman saya seorang dosen di Jawa sana mengirim atau dia share sebuah kesaksian misionaris dari Swedia, Skotlandia. Mereka ini baru menikah dan jadi misionaris ke daerah Afrika sana, saudara. Bukan kota besar, pedalaman. Lalu mereka sampai di sana, mereka pedalaman lagi, saudaraku. Saudara tahu apa jadi? Si ibu ini mengandung. Sementara hamil sakit malaria, saudara. Ibu pendeta ini. Ya, sakit malaria. Dan waktu melahirkan, ibu ini mati. Dan punya anak perempuan yang lahir. Sementara berapa tahun mereka melayani di tempat itu, enggak ada seorang pun yang bertobat, saudara. Tiba-tiba ketemu seorang anak kecil, sekolah minggu kecil. Anak Afrika. Mereka didik anak ini, saudara, bertahun-tahun, saudara. Lalu akhirnya suami seorang diri membesarkan anak gadis ini, saudara. Tapi dia sudah enggak mampu. Dia sakit malaria juga. Dan dia pulang. Dia titip anak ini, perempuan ini, dia titip anak ke teman misionaris lain, dia pulang ke Swedia, saudara. Ya, saudara. Lalu anak ini hidup ya di misionari, dia hidup sendiri sebagai anak, kehilangan ayah, kehilangan ibu, si bapak pulang ke Swedia, dan si hamba Tuhan kembali karena depresi, dia marah kepada Tuhan. Ya. Lalu dia mengutuk Tuhan, si misionaris ini. Waktu mengutuk Tuhan, akhirnya dia kembali hidup lama, mabuk, ya, maksiat, saudara, bikin dosa sana sini. Lalu sampai usia 73 tahun si bapak ini, padahal mau menikah usia 20-an, sampai 73 tahun, bapak ini sakit diabetes dan stroke, saudara, si mantan misionaris ini. Lalu muncul anak Afrika jadi penginjil besar, saudara. Dia dia cari si anak siapa tuh, anak misionaris ini. Dia cari. Karena mereka pisah jalan, saudara. Si anak yang mereka didik ini ternyata jadi anak remaja, cinta Tuhan, anak Afrika ini. Dan dia sekolah Alkitab, jadi penginjil besar, saudara. Ya, dari khotbah keliling bumi, saudara, sampai ke Swedia. Dia ketemu dengan bapak ini, tapi sudah ke dalam keadaan mabuk. Usia 73 tahun dan di kursi roda, saudara. Dan tiba-tiba dia khotbah, anak perempuan itu ada, saudara. Anak perempuan, jadi hamba misionaris juga. Lalu mereka baku dapa, baku kenalan. Nama saya ini.
Mereka saling pelukan. Ternyata mereka ini dari usia anak kecil di kemah misionaris. Saudara tahu, di Pedini dibuat cuma dari tanah liat begitu, saudara. Tanah liat dikeringkan, bakar begitu dikeringkan. Jadi mereka buat kayu dibalut di tanah liat, dibakar, sudah jadi rumah, saudara. Begitu di hutan Afrika sana. Dan Tuhan roba begitu rupa, saudara. Dan mereka berdua datang mencari ayah ini, saudara. Dalam keadaan mabuk, susah, diabetes, stroke. Mereka doa sambil nangis-nangisan. Tapi Tuhan tidak sembuhkan ini lagi, saudara. Saudara, kisah ini menggambarkan apa? Mari kita belajar mengerti kehendak Tuhan. Yesaya menulis rencanamu bukan rencanaku, kehendakmu bukan kehendakku. Abraham mengerti kehendak Tuhan. Bahwa tidak wajar Tuhan mendadak muncul di depannya di hari terik. Maka untuk melembutkan hati Tuhan, dia mesti berlari, dia sujud menyembah. Enggak sampai sebatas itu, saudara. Poin yang keempat adalah dia mengambil air untuk cuci kaki 3 orang ini. Yang keempat, hati hamba, hati melayani, saudara. Yohanes 13, Yesus mengambil air cuci kaki murid-muridnya. Bahwa yang terbesar itu yang melayani, saudara. Kita diizinkan Tuhan melayani sekelompok orang, mungkin hanya 2-3 orang, satu FC, satu komunitas pria sejati, atau WBI, atau youth. Itu kehormatan dari Tuhan. Jangan hakimi mereka yang lemah. Cucilah kaki mereka. Itu hati hamba yang melayani. Abraham melakukan itu kepada Tuhan, saudara. Pernahkah kita baca dalam kitab Injil? Yesus makan di rumah Simon. Dan seorang perempuan membawa minyak narwastu mahal. Dia pecahkan botol ini dan dia siram di kaki Yesus. Dia ambil rambut, dia seka kaki Yesus. Yesus menjawab kepada Simon, aku datang ke rumahmu, engkau tidak pernah mencuci kakiku. Perempuan ini, dia mencuci kakiku dengan minyak wangi dan air matanya. Saudara lihat, saya ulangi, Tuhan tidak mempermasalahkan masa lalu kita. Tapi Tuhan melihat keputusan dan tindakan kita hari ini. Kita cinta Tuhan atau tidak. Mau melayani dia atau tidak, itu hati Tuhan. Gereja yang punya hati seperti ini, kita akan melakukan perkara besar bersama Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita hanya ingin didoakan, itu bagus juga. Tapi kita ingin melayani, ingin mendoakan orang, ingin menolong orang. Abraham berkata, karena Tuhan punya sikap di sini, kalau kita baca ayat ini, saudara, ya. Di ayat yang ketiga, serta berkata, Tuanku, jika aku mendapat kasih, Tuanku, jangan kelampaui hambamu. Biarlah aku ambil air sedikit dan basuh kakimu, dan duduklah beristirahatlah di bawah pohon ini. Abraham gak sempat membawa Tuhan itu datang ke kemahnya, dikintal di place jo. Saudara pernah baca dalam kisah perwira Kapernaum, aku enggak layak memberi engkau di rumahku. Ucapkan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Ketidaklayakan kita dengan Tuhan, saudara. Ada gap. Allah yang transenden, Allah yang menyendiri, Allah yang jauh dari manusia, menjadi Allah yang iman, Allah imanen dalam batin kita. Abraham mengundang, karena dia tahu Tuhan marah. Tuhan marah kepada Sodom dan Gomora. Dia tahu. Dia ingin menjungkir balikan Sodom. Abraham tahu. Di sini bergaul dengan Tuhan 78 tahun lamanya. Dia tahu, saudara. Bahkan sudah sampai umur 100 tahun Abraham bergaul dengan Tuhan. Dia mengerti hati Tuhan. Tuhan marah sekali. Sehingga dia tawarkan,
jika aku mendapat kasih Tuhanku. Begitupun doa kita saudara. Tuhan, biar aku mendapat kasih karunia di matamu. Kita sebagai kepala keluarga mohon Tuhan, biar keluargaku mendapat kasih di matamu. Sebagai pribadi Tuhan, biar aku mendapat kasih karunia di matamu. Jangan lampaui hamba-Mu ini. Karena kita bergaul semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin cinta, semakin kagum, semakin takut akan Tuhan. Semakin menghormati Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mengerti hati Tuhan, saudara. Bilang amin. Ini saudaraku. Jadi kita di sini Abraham, saya belajar sini, saya baca tadi malam, saya bangun jam 1. Baca Alkitab. Enggak ada ide yang muncul dari bacaan itu. Tidur lagi, jam 3 bangun lagi saudara. Enggak ada ide apa, ada apa. Dan Tuhan munculkan ayat ini. Tentang janji Tuhan pada Abraham dan keturunannya. Bahwa Tuhan memberkati kita agar kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ini Abraham punya sikap yang hebat saudara. Kalau kita baca, tanggap, hati yang jernih. Kita, wah ini. Ini yang hilang di hati orang Farisi zaman Yesus saudara. Nah, lalu kita perhatikan di sini saudara, yang saya temukan di sini rahasia ini. Menyucikan kaki itu saudara ada 2 pengertian. Yang pertama, melayani sebagai hamba dan memiliki hati hamba. Bahwa kita ini hamba. Dalam dunia ada 2 jenis hamba. Hamba dosa, hamba kebenaran. Nah ini. Dan poin yang kelima saudara. Disebutkan di sini. Ya. Di ayat 5 disebutkan. Biarlah kau ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian boleh tuan-tuan meneruskan perjalanan. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, berbuat seperti yang kau katakan itu. Ya saudara. Yang kelima adalah suka berkorban. Suka menopang pekerjaan Tuhan. Abraham memberi makan kepada Tuhan. Tuhan itu roh. Dia punya umat banyak di bumi ini. Matius 25 mengajar kepada kita, tatkala aku lapar, engkau beri aku makan. Tatkala aku orang asing, engkau beri aku rumah. Ya, tentang berkorban, mendukung pekerjaan Tuhan. Saya di sini merapsu pelayanan, tidak pernah jalan minta-minta uang dari siapapun untuk sebuah pelayanan. Terus saya ngerti hati Tuhan. Makanya kemarin saya agak tegas marah kepada Edison dan Dede waktu itu. Ini boleh. Kalau Tuhan punya proyek, dia pasti biaya dengan cara dia. Itu prinsipnya. Di zaman Elia, Yesus berkata banyak janda di tanah Israel. Enggak ada seorang pun yang mendukung pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan membawa Elia ke Sarfat. Ada seorang ibu yang punya iman, punya kasih, punya pengorbanan. Mendukung pekerjaan Tuhan. Maka saya dari dulu khotbah di tempat dan gereja masih kecil. Kalau jemaat ini enggak mendukung pekerjaan Tuhan, jangan pikir pekerjaan Tuhan akan berhenti, tidak. Tuhan akan pakai orang lain di luar sana untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Dan mereka yang diberkati oleh Tuhan. Ini, saudara. Maka kita perbuatan-perbuatan Tuhan kepada kita, kayak Abraham ini, saudaraku. Kalau kita enggak punya niat berkorban untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan pun gak berniat memberkati kita berlimpah-limpah, saudara. Itu hati Tuhan. Tapi kalau kita berniat, Tuhan akan buka pintu langit, pintu sorga, pintu bumi, memberkati kita berlimpah-limpah, saudara. Amin. Amin gak? Ini saudara. Ya. Tuhan memberkati orang-orang seperti Abraham.
Dalam kekurangan dia bernasar kepada Tuhan, jika engkau memberkati aku. Tapi Yakub berdoa seperti itu. Aku akan bangun rumah Tuhan. Ini saudara. Niat inilah membuat kita terlibat dalam kegerakan Tuhan. Dengar, kita bukan sumber berkat. Kita hanya saluran, pipa digambarkan oleh Zakaria 4. Zerubbabel itu pipa yang disambungkan kepada sumbernya Tuhan. Dan Tuhan menyalurkan berkat, menyalurkan kuasa, menyalurkan kemampuan kepada kita. Kita hanya punya tugas berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Berkati aku berlimpah-limpah. Agar aku pun memberkati banyak orang. Memberkati bumi ini. Memberkati pekerjaanmu di bumi ini. Dan orang seperti itu biasanya diberkati berlimpah-limpah. Turun-temurun, saudara. Amin. Ada orang berkata begini. Doakan supaya saya diberkati agar saya menopang Tuhan. Orang begitu tidak akan pernah bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Tetapi dia berkata, aku berniat kepada Tuhan. Aku mau diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Di sini Abraham menunjukkan bahwa orang ini rendah hati, orang ini murah hati, orang ini suka berkorban. Pas standarku. Saudara tahu, kenapa? Apa hubungan Ishak lahir dengan perbuatan Abraham ini? Karena Tuhan mau begini. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5, kita baca sebentar. 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Ya, kita baca semua 1-3. Sebab itu aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Ini iman hidup dalam turun-temurun dan sebagai garis keturunan. Ishak lahir di saat Abraham berbuat baik kepada Tuhan dan Abraham berkorban kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, pas anakmu lahir akan mewarisi genetika sikap sepertimu. Turun-temurun. Ini saudara. Sama seperti Timotius ini. Paulus tulis surat ini waktu dia dalam penjara. Ya, saya lihat sebuah video tentang kesaksian Yohanes Nahawai. Anaknya Pak Yakub Nahawai, saudara. Saat-saat mau meninggal, pendeta Yakub ini. Ya, ada cerita begini. Di video itu saya lihat, saat-saat ayahku mau meninggal. Jadi saat sudah tidak kuat lagi beliau ini, dan beliau itu tinggal lari datang tinggal bersama Yohanes di rumahnya. Ya. Dan saat-saat sudah mau mati, tapi mereka nggak ngerti bahwa mati seperti itu, saudara. Pak Yakub ngomong begini, aku sudah puas. Aku serahkan pelayanan kepada Tuhan, kepada kamu. Aku siap menghadap Tuhan sekarang. Saudara, langsung Pak Yakub tarik napas dan mati, saudara. Dari video saya juga pernah nonton videonya Joel Osteen. Joel Osteen, saudara. Pada waktu ayahnya mau mati. Ya, Joel Osteen ini dia punya istri bernama siapa tuh? Victoria. Dia tuh jual emas, tukangnya jual emas, saudara, tadinya. Jadi mereka dua nikah, tinggal sendiri di rumah, dan dia di rumah di dalam pelayanan dia hanya kayak itu, siapa di belakang tuh. Ya, si Gary dan teman-teman. Multimedia bekerja begitu, hanya shooting-shooting, saudara. Dalam bapaknya khotbah. Dia begitu. Lalu suatu ketika bapaknya panggil Yoel bersama Victorine datang ke kantornya. Bapaknya berkata begini, kamu lanjutkan pelayanan bapak ya. Saat ngomong lanjut pelayanan, langsung bapaknya mati di kursi di kantor itu. Dalam hari tua, saudara. Jadi perbuatan Abraham dalam 5 poin ini, saudara, maka muncul kalimat tahun depan Ishak anakmu akan lahir.
menggambarkan apa saudara tahu? Itu berkat turun-temurun. Timotius tadi, iman yang hidup di nenek, mama, dan turun ke anak saudara. Turun-temurun. Banyak orang tua bangga kalau anaknya preman, jahat. Itu ujungnya hidupnya maut dan binasa saudara. Tapi mari bangga kalau anak dan keluarga kita hidup dalam kebenaran. Hidup berbuat baik saudara. Dan Tuhan bertanggung jawab untuk memelihara turun-temurun. Bilang amin. Ini saudaraku. Jadi kita pelajari kisah ini. Wah, saya tertusuk hati saudara. Saya doakan Tuhan anak-anakku berhidup seperti Abraham seperti ini. Ishak lahir, anak perjanjian. Abraham sudah tawarkan ada 2 jadi ahli waris. Pertama, siapa nama? Eliezer, orang Damsik. Yang kedua adalah Ismail. Tuhan bilang tidak. Dari rahim Sarah akan lahir anak perjanjian. Ini gambarannya apa saudara tahu? Perbuatan kisah perjumpaan Abraham dengan Tuhan ini dan sikap yang baik dan tulus ini turun kepada anaknya Ishak. Dan itu datang lahirnya Mesias di bumi ini saudaraku. Apa iman kita hari ini saudara? Ingat rencana Tuhan untuk kita semua, saya saudara. Tuhan ingin memberkati engkau agar engkau menjadi berkat bagi bumi ini. Amin. Semua Tuhan punya. Dia yang ciptakan. Waktu dia yang atur. Semua berkat dia yang atur saudara. Tugas kita hanya taat menyembah dia. Bersikap baik saudara. Di situ Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Bilang amin. Ini saudaraku. Sehingga kita melihat keadaan sekarang menakutkan. Situasi gonjang-ganjing saudara. Tapi jangan takut, Tuhan bersama kita. Dan kita berjanji kepada Tuhan, Tuhan, aku mau hidup di hadapan-Mu. Berbuat baik di hadapan-Mu. Biar aku kasih karunia di mata Tuhan. Kesimpulan kita hari ini, saudara. Pelayan Tuhan bisa ke depan. Kesimpulan yang pertama adalah Tuhan memiliki rencana yang besar dalam hidup kita, saudaraku. Dan yang kedua, Tuhan itu tahu situasi yang sulit dan situasi yang baik. Akan muncul murkanya, dia akan menyediakan, memberitahukan dulu rencana kepada kita. Seperti Abraham ini. Di saat kita ada, di situ kita melihat Tuhan di hadapan kita. Dan memiliki sikap yang baik, yaitu lari menyongsong Tuhan. Amin. Sikap rajin, sikap haus lapar. Mari rajin ibadah. Jangan malas-malas ya Bapak Ibu. Amin. 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 Panas dingin mari tancap. Halo, amin. Mau motor, mau oto, tancap jo, cari Tuhan. Katakan amin. Dan untuk cari Tuhan jangan banyak cerita yang bukan-bukan. Sembah Tuhan yang baik, hormati Tuhan, sujud menyembah. Dan yang terakhir, layani Tuhan. Sering kasih karunia yang ada pada kita. Tuhan memberkati kita hari ini. Amin. Mari kita menyembah Tuhan dan mau perjamuan kudus di hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu. Ajar kami setiap saat jatuh cinta kepadamu Tuhan. Karena cinta itu milikmu. Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, besar dan ajaiblah karya-Mu. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Besar ajaiblah karya-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu. Haleluya. Adil dan benar
layaklah segala bangsa.